Kali ini, Mimin mau ngebahas anime yang berjudul Eden Zero. Menceritakan tentang Shiki, seorang remaja yang dibesarkan oleh para robot dan melakukan perjalanan lintas planet bersama rekan-rekannya di kapal Eden Zero. Tujuan petualangannya ini adalah menemukan sosok ibu yang merupakan perwujudan pencipta dari semesta Eden Zero. Anime ini mirip banget dengan One Piece cuy. Hanya saja ditambahi bumbu sains alias robot-robotan lah. Seru banget pokoknya. Nah, udah penasaran kan sama alur ceritanya? Oke lah, tanpa basa-basi lagi, seperti biasa pasang dulu headset kalian, lupakan kenangan tentang mantan, siapkan es teh dan gorengan. Selamat menonton sambil gelesotan. Di bawah langit malam, seorang anak laki-laki bernama Shiki melihat bintang jatuh bersama dengan dua robot humanoid, yaitu kakeknya sang Raja Iblis dan temannya Michael. Raja Iblis ini memberitahu Shiki bahwa bintang itu adalah naga. Sementara Michael mengatakan itu adalah komet, yang membuat Raja Iblis geli sendiri. Dia kemudian memberitahu Shiki bahwa suatu hari dia harus meninggalkan rumah mereka dan melihat tanah baru serta mencari banyak teman. Ini karena teman akan mendukungnya. Dan jika mereka menangis untuk Shiki, maka dia harus menghargai mereka selamanya. Shiki mengira dia berbicara tentang Michael, yang mengatakan mesin tidak bisa menangis karena mereka tidak punya hati. Namun menurut Raja Iblis, setiap orang punya hati yang tidak peduli siapa mereka. Shiki bertanya apa yang ada di luar angkasa. Raja Iblis menjawab ada banyak hal, termasuk serangga. Banyak teror, di suatu tempat di luar sana ada ibu, yaitu seseorang yang bisa mengabulkan keinginan. Michael bertanya kepada bocah itu apa keinginannya. Yang dijawab Shiki bahwa untuk mendapatkan banyak teman. Bertahun-tahun kemudian, seorang gadis bernama Rebecca dan kucingnya Happy tiba di kerajaan Grand Bell untuk membuat video untuk saluran Aineko mereka. Ketika robot kesatria memberitahu mereka bahwa mereka adalah pelanggan pertama dalam 100 tahun, mesin lain menyambut mereka di kerajaan. Kelompok B-Cubers meminta acara untuk difilmkan, di mana robot pelayan menyarankan agar mereka melakukan misi. Kemudian mereka menghadapi kucing robot raksasa sebagai bagian dari misi. Saat itulah mendadak Shiki nongol di atasnya. Rebecca panik dan menuju Shiki seketika itu juga. Setelah panik karena serangga, dia kagum melihat Happy dan bertanya, apakah dia bisa memakannya? Langsung saja, pertanyaan itu pun ditolak oleh Happy dengan tergesa-gesa. Setelah merenung sebentar, Shiki kemudian meminta Rebecca dan Happy untuk berteman, karena dia belum pernah bertemu dengan manusia lain sebelumnya. Hal itu malah menyebabkan keduanya panik dan berlari ke taman. Gak mau ditinggalin, Shiki ngacir mengikuti mereka. Shiki memperkenalkan mereka ke semua mesin dan menyatakan bahwa mereka semua ini adalah teman baik. Rebecca dan Happy memperkenalkan diri kepada Shiki. Sebelum mesin mulai merayakan pelanggan pertama mereka dengan sebuah pesta. Tanpa sepengetahuan mereka, robot pemburu mengawasi mereka sebelum menuju ke kastil Grand Bell untuk memberitahu kastelan tentang tamu mereka. Mengatakan waktunya telah tiba. Di penginapan, Shiki menjelaskan kepada Rebecca bahwa dia sedang memperbaiki bot kucing karena mereka telah bertingkah aneh. Dan setelah mengetahui dari mana asalnya, dia mengatakan kepadanya bahwa dia ingin pergi dan melihat dunia. Tetapi dia tetap tinggal untuk memperbaiki para mesin. Begitu Shiki tertidur, Rebecca kepikiran apakah dia bisa memotong rambut Shiki. Michael memberitahunya bahwa Raja Iblis ini membawanya ke taman 10 tahun yang lalu dan menganggapnya sebagai cucunya. Para mesin telah merawatnya sejak lama. Robot menawarkan kedua kamar untuk bermalam. Tetapi keduanya cuma melongo aja pas melihat kondisi kamar yang ditawarkan. Keesokan paginya, Shiki bangun dan menyadari kalau rambutnya udah dipotong. Dia auto lari mencari Michael, hanya untuk mendengarkan teriakan dari Rebecca. Dia menemukan Rebecca dan Happy yang terikat pada taruhan. Yang pertama meminta Shiki untuk melepaskannya, tapi Castellan ini tidak memerintahkannya.
Siki membela mereka, mengatakan bahwa mereka ini adalah temannya dan bukan orang jahat. Tetapi Castellan mengatakan bahwa mereka telah menunggu saat-saat seperti ini, di mana seseorang datang dengan kapal setelah 1 abad lamanya. Dia menolak permintaan Shinki dan menyatakan bahwa dia akan membunuhnya. Mereka berniat untuk membunuh keduanya dan menggunakan kapal mereka untuk melarikan diri. Castellan menjelaskan kepada Shinki bahwa mereka telah ditinggalkan selama 1 abad oleh manusia, sehingga niat mereka untuk mendapatkan kapal dan meninggalkan Grand Bell sangatlah tinggi. Dia menambahkan bahwa mereka hanya membiarkan Siki hidup karena Raja Iblis. Siki terkejut mendengarnya, dan dia pun langsung dihajar oleh para mesin sampai nyungsep. Rebecca menangis melihat Siki yang babak belur. Dia pun bertanya kepada mereka bagaimana mereka bisa melakukan hal seperti itu setelah Siki menyebut mereka temannya. Siki mendapatkan keinginan untuk bertarung dan menghajar para mesin. Setelahnya, sebelum menghadapi raja, dia mengingat apa yang dikatakan kakeknya, bahwa jika dia menemukan teman yang akan menangis untuknya, maka hargailah mereka selamanya. Happy membebaskan Rebecca yang menjelaskan bahwa Siki ini memiliki Ether Gear, yaitu kekuatan lama yang dapat menggunakan aliran Ether tubuhnya untuk mengkonfigurasi ulang sebagai kekuatan. Shinki mengalahkan Castellan dengan 1 pukulan yang menyebabkan tanah runtuh. Setelahnya, dia pun bergegas menyelamatkan Rebecca dan Happy. Dia mengungkapkan bahwa Ether Gear miliknya memiliki gravitasi yang memungkinkan dia untuk melayang sebelumnya. Setelah menerbangkan mereka ke kapal mereka, yaitu Aqua King, Siki mengatakan dia berniat untuk tetap tinggal. Tetapi Rebecca menyeretnya dan kemudian pergi. Setelah mereka berhasil minggat dari Grand Bell, Rebecca mengungkapkan bahwa Grand Bell ini adalah bagian dari Sakura Cosmos. Dia pun menjelaskan bahwa Aqua King adalah pesawat luar angkasa yang melakukan perjalanan antar bintang. Saat Siki memahami bahwa mereka berada di luar angkasa, sesuatu yang tampak seperti komet melewati kapal. Rebecca pun mengungkapkan bahwa itu sebenarnya adalah naga di kerajaan dari Grand Bell. Castellan dan mesin mengungkapkan bahwa tindakan mereka adalah kamuflase belaka. Bertahun-tahun yang lalu, mereka tahu baterai mereka akan segera mati. Karena itulah Raja Iblis meminta mereka untuk mengirimkan Shinki pergi, sambil mengatakan bahwa dia akan mengubah alam semesta. Saat robot mulai dinonaktifkan, Michael mencatat bahwa jika seseorang pernah merasakan kesepian seperti itu, maka mereka tidak akan menginginkan hati. Saat mereka meninggalkan planet Grand Bell, Siki sambil menangis mengatakan bahwa robot Grand Bell masih menjadi temannya. Dia juga berterima kasih kepada mereka, akan bersumpah tidak akan pernah melupakan mereka. Saat ketiganya memulai perjalanan mereka, Siki memutuskan bahwa dia akan mendapatkan 100 teman di alam semesta. Di sisi lain, seekor naga terus terbang melintasi angkasa. Mendadak ia kembali menjadi wanita raksasa. Wanita itu kemudian bertanya-tanya apakah Siki akan menjadi pahlawan legendaris ataupun Raja Iblis yang akan membawa kehancuran. Di Aqua King, Rebecca memperkenalkan Siki ke Baekhyun, sebuah situs web berbagai video. Tempat orang menggunakan kubus kecil untuk memposting video sebagai Baekhyuber. Orang-orang yang mendapatkan banyak penayangan mendapatkan uang dari mereka. Ya, ini Mimin sebut sebagai YouTube luar angkasanya nih cuy. Nah, Rebecca dan Happy punya channel bernama Aoneko. Dan keduanya berniat mendapatkan banyak duit dari Google AdSense lintas galaksi. Rebecca kemudian memberitahu mereka bahwa mereka menuju ke Blue Garden. Di sanalah dia berencana mendaftarkan Siki sebagai petualang, sehingga dia bisa pergi ke berbagai bintang. Saat Siki lagi seneng-senengnya karena rencana Rebecca, mendadak Rebecca memintanya untuk menjadi pengawalnya dan Happy untuk sementara waktu. Ketiganya di Adventures Guild Shooting Starlight.
Mereka masuk ke dalam gedung syuting Starlight. Siki ingin menyentuh semua orang di sana tapi ditahan oleh Rebecca. Seperti yang dijelaskan Rebecca kepada Siki, Siki mulai mengganggu pria berotot ini dan memintanya untuk berteman. Saat Rebecca menyeretnya pergi lagi, Siki memperhatikan hologram wanita raksasa. Yang dia jelaskan seharusnya adalah ibu dan dikatakan lebih besar dari bintang manapun yang dikenal. Dahulu kala, seorang petualang melakukan perjalanan melampaui Sakura Kosmos dan menemukan ibu secara kebetulan. Setelah itu para petualang mulai memujanya sebagai Dewi Ruang Angkasa. Karena itulah syuting Starlight bahkan menghiasi Guil dengan gambarnya. Siki kemudian mengatakan bahwa dia pikir dia pernah bertemu dengannya sebelumnya. Hal itu sontak menyebabkan Guil terdiam sesaat. Abis diam, langsung pada ketawa cuy. Mereka menganggap Siki ini lagi ngibul. Siki mengabaikannya dan bertanya apakah mereka ingin berteman dengannya. Pertanyaan Siki auto membuat mereka semakin tertawa. Rebecca memperhatikan dengan malu dan menyeretnya keluar dari gedung. Di luar, Rebecca memperingatkannya bahwa kebanyakan orang tidak peduli satu sama lain. Ketika Siki bertanya mengapa dia memakai kacamata, dia mengatakan karena dia ini seorang becuber yang terkenal. Meskipun begitu, Happy mengatakan mereka tidak memiliki banyak penonton di channel mereka. Pada saat itulah seorang preman memasukkan Happy ke dalam toples kaca. Mereka mengatakan bahwa dia dari Star Exit dan bisa mendapatkan sedikit keuntungan dengan menjualnya. Marah, Siki mengejar menggunakan Ether Gear-nya. Sementara itu, Rebecca ingat saat pertama kali bertemu Happy. Sendirian dan ditinggalkan seperti dia. Saat Siki mengejar penculik melalui kerumunan dan melihat begitu banyak orang, dia berteriak bahwa preman itu adalah orang jahat, menggunakan gravitasi iblis untuk melemparkannya ke tanah. Preman itu bangkit kembali dan mulai menembakkan pistol ke udara menakut-nakuti. Saat itulah Siki menyuruhnya untuk mengembalikan Happy. Yang menurut preman hal itu nggak mungkin dia lakukan. Bos preman itu muncul dan bertanya-tanya tentang keributan itu. Preman itu mengatakan dia menangkap Happy untuk dijual. Saat itulah Rebecca nongol di sana. Geng itu mengenalinya dari Bcube, namun salah menyebutkan tagline channel Rebecca. Hal itu pun yang langsung membuat Rebecca sebel. Habis itu Rebecca marah karena mereka akan menculik Happy. Lalu memberitahu mereka bahwa dia tidak akan pernah memaafkan mereka jika mereka menyakitinya. Dia mengingat bagaimana mereka menghabiskan masa kecilnya bersama karena mereka tidak memiliki orang lain. Dan juga berjanji untuk bersama selamanya. Siki mengeluarkan Gear Ether-nya dan menghajar preman. Sementara bos mereka mengeluarkan minigun dan mulai menembaki Siki dan Rebecca. Tembakan-tembakan itu pun menyebabkan stoples Happy pecah. Adegan berganti ke flashback. Di flashback itu terungkap bahwa Happy ditabrak truk di depan Rebecca. Hal itu membuat Rebecca menangis dan memohon seseorang untuk menyelamatkannya. Saat ini Rebecca memberitahu Happy bahwa dia tidak akan pernah membiarkannya pergi lagi. Happy kemudian tiba-tiba berubah menjadi robot, lantas menjadi sepasang pistol bernama formulir Happy Blaster. Rebecca menggunakan senjata itu lalu mengamuk ke para geng preman. Rebecca melakukan tembak-tembakan maut kepada seluruh anggota geng preman. Siki memegangnya lantas membawa mereka melayang di udara. Siki mengatakan itu akan membantunya membidik. Rebecca kemudian menghabisi bos dengan Happy. Dia juga mengatakan bahwa karena Happy Blaster menggunakan peluru Ether, mereka tidak akan meninggoy. Siki kemudian dengan gugup bertanya-tanya, ngapain Rebecca butuh pengawal kalau dia sengaja itu pas gelut? Kalau dia sejago itu pas gelut? Setelah itu Siki berseru kalau dia tidak tahu bahwa Happy ini adalah sebuah mesin. Rebecca pun menjelaskan bahwa setelah tertabrak truk dia dibangunkan kembali menjadi bentuk robot. Siki kemudian ingat bagaimana dia mengatakan bahwa berteman lebih dari sekedar menjadi manusia atau mesin. Hal itu membuatnya tersenyum. Pada saat itulah ketiganya kembali ke syuting Starlight Guild.
Di bagian lain di luar angkasa, seorang bajak laut memberitahu bosnya bahwa seseorang di Blue Garden telah melihat cucu Raja Iblis meninggalkan Grand Bell. Bos mereka, bajak laut luar angkasa lapis baja LC Crimson, kemudian mengatakan waktunya telah tiba dan memerintahkan krunya untuk menentukan arah ke Blue Garden. Di syuting Starlight, Siki, Happy, dan Rebecca pergi ke resepsionis untuk mendaftarkan Siki menjadi seorang petualang. Mereka disambut oleh Clarice, resepsionis Guild itu. Happy dan Rebecca memeluk Clarice yang mulai menangis. Senang karena keduanya selamat, Rebecca memperkenalkan Siki kepada Clarice dan bertanya apakah dia bisa mendaftarkannya sebagai petualang meskipun tidak ada dokumen identifikasi yang biasanya diperlukan. Anggota Guild lain mengolok-olok kembalinya Siki. Karena masih gak habis pikir, Siki bilang pernah bertemu ibu. Tiba-tiba saja, seorang gadis bernama Labilia Christie muncul dan memanggil Rebecca sebagai beekeeper yang tidak populer. Dia pura-pura menjadi penggemar, padahal dia menyindir Rebecca. Dia kemudian memberitahu Rebecca bahwa dia harus pensiun setelah video terbarunya itu tidak terlalu bagus. Rebecca memperkenalkannya kepada Siki sebagai beekeeper yang terkenal. Meskipun Labilia mengkoreksinya bahwa dia adalah beekeeper yang sangat terkenal dan tidak ada seorang pun di Sakura Cosmos yang tidak mengetahui namanya. Meskipun begitu, Siki mengatakan dia tidak akan pernah mendengarnya. Hal itu tentu membuat Labilia sebel. Dia pun memberitahu Rebecca untuk terus memposting video yang membosankan untuk membuat dirinya terlihat lebih baik. Saat Labilia pergi, Siki kemudian meraih pergelangan tangannya dan menggunakan Ether Gear-nya untuk membuatnya melayang. Hal itu langsung membuat anggota Guild terkejut. Meski begitu, penggemar Labilia masih membelanya. Menurut mereka, dia cantik dan akrobatik, bahkan saat melayang terbalik. Rebecca menyeret Shinki lalu pergi dan meninggalkan Labilia di tanah. Meski begitu, Labilia langsung tertarik dengan Siki dan merasa kalau dia ini bisa membuat konten yang hebat. Di restoran yang dilayani oleh staf Nikora, Siki, Rebecca, dan Happy sedang makan di sana. Siki menyatakan bahwa dia ini mengira kalau sebuah guild itu seperti keluarga besar. Namun Rebecca mengatakan bahwa itu lebih merupakan tempat bagi orang untuk mendapatkan pekerjaan. Pada saat itulah pendaftaran online Siki selesai dilakukan. Dan Rebecca memberinya lisensi petualangan barunya. Karena dia tidak tahu nama belakangnya, Rebecca mendaftarkannya sebagai Siki Grand Bell. Begitu dia melihat peringkat kelas E di kartunya, Rebecca dan Happy memberitahunya bahwa itu adalah peringkat petualang terendah. Saat itulah mereka tidak sengaja mendengar orang-orang yang menonton video terbaru dari Labilia, menyebabkan Rebecca dengan enggan mengakui bahwa videonya itu emang bagus. Siki kemudian mengatakan dia punya ide bagaimana mereka akan membuat video Rebecca lebih baik daripada video Labilia. Dia menyatakan bahwa mereka akan pergi dan bertemu ibu, menjadi orang pertama yang melakukannya. Namun karena ibu tinggal di luar Sakura Cosmos, mereka membutuhkan kapal yang lebih baik dan lebih banyak anggota partinya untuk membantu mereka. Rebecca memutuskan bahwa mereka harus meminta bantuan Profesor Weiss, pria yang mengubah Happy menjadi robot. Kembali ke Guild, LC Crimson dan krunya tiba mencari Shinki. Saat itulah salah satu anggota Guild mengatakan bahwa dia ini sedang menuju ke planet Norma. Salah satu krunya mengingatkannya, dan LC menunjukkan bahwa dia sudah tahu bahwa planet itu sudah mati. Sementara itu, di Aqua Wing, Rebecca memberitahu Siki bahwa dia boleh tinggal di kamar tamu. Karena dia menolak untuk berbagi kamar dengannya, Happy menjawab pertanyaan Siki bahwa kapal mereka terbang sendiri karena autopilot. Penasaran, Shinki bertanya apakah dia bisa mengemudikan kapal itu. Rebecca dan Happy pun setuju, mengira mereka bisa mendapatkan banyak view darinya saat terbang untuk pertama kalinya. Mereka merekam Siki mengemudikan kapal. Ketika mereka dekat dengan Norma, Siki mengatakan bahwa dia ingin mendaratkan kapal. Keduanya pun memutuskan untuk membiarkannya dan menginstruksikannya cara mendarat. Tetapi dia menekan beberapa tombol sekaligus. Hal itu membuat mereka dengan cepat memasuki atmosfer dan menghindari pilar-pilar bumi yang jatuh dari langit. Sampai mereka menabrak salah satu kristal dan membuat kapal mereka mendarat lebih dulu.
Rebecca sangat marah, namun langsung senang karena dia mendapatkan rekamannya. Sementara itu Happy bertanya-tanya tentang apa yang harus dilakukan dengan kapal tersebut. Siki mengangkatnya dengan menggunakan Either Gear untuk membuatnya lebih ringan dan meletakkannya kembali. Pada saat itulah alarm berbunyi memperingatkan ketiganya bahwa akan terjadi hujan kristal Either bumi, yang membuat Siki terkejut. Happy menjelaskan bahwa Either ini adalah sumber dari semua kekuatan yang ada di dalam segala hal di alam semesta. Atau bahasa simpelnya adalah sumber utama kekuatan sihir. Dalam kasus Siki, gear Either miliknya dapat mengatur ulang aliran Either di tubuhnya seperti cangkul mesin. Siki mulai bertanya bagaimana orang hidup di planet yang seperti ini. Yang dijawab Rebecca bahwa mereka membangun kota bawah tanah untuk hidup. Siki kagum pada semua orang dan hewan yang muncul. Lantas bertanya apakah tidak ada serangga di sana. Saat mereka tiba di rumah Profesor Weiss, Rebecca dan Happy memanggilnya. Sementara itu, Siki mengambil satu set kacamata dan menemukan bahwa kacamata itu memberinya penglihatan sinar X. Rebecca menyuruhnya berhenti mengotak-atik barang-barang Profesor. Tetapi saat dia mencoba melepaskan kacamatanya, seorang pria bersenjata muncul menyuruh mereka untuk tidak bergerak. Pria itu bertanya kepada mereka mengapa mereka ada di rumah orang lain. Rebecca serta Happy dengan gugupnya menjelaskan bahwa mereka sedang mencari Profesor Weiss Steiner, pria yang memperbaiki Happy. Pria itu pun mengatakan bahwa dia adalah Weiss. Pria itu pun mengatakan bahwa dia ini adalah Weiss Steiner. Hal itu sontak saja membuat mereka semua terkejut. 20.000 tahun ke depan, sepasang penjelajah menemukan dua mayat manusia. Seorang pria dan seorang wanita. Mereka kemudian mengambil kalung B-Cube dan menemukan tulisan Aiden's Zero tertulis di bagian belakang. Seorang gadis misterius memperkenalkan dirinya sebagai Xiao Mei dan menyebut dirinya narator cerita. Dia kemudian memberitahu para penonton untuk tidak terlalu memikirkan lompatan waktu di akhir chapter terakhir. Karena dalam cerita ini, waktu tidak terlalu menjadi masalah. Kembali ke garasi, Rebecca memberitahu pemuda yang menyebut dirinya Weiss bahwa mereka datang mencari Profesor Weiss. Meskipun begitu, pria tersebut masih curiga dan menuduh mereka bekerja untuk seseorang bernama Witch. Tiba-tiba saja, Siki menunjukkan bahwa ada seseorang di lantai di atas mereka. Tidak lama kemudian, beberapa tembakan melesat dan nyaris menerjang mereka. Siki melompat ke langit-langit dan menggunakan kacamata untuk menemukan penyerang. Setelah menentukan lokasinya, dia menyerang dan menghabisinya. Setelah itu dia berhasil menjatuhkan si penyerang itu. Saat semua orang syok, Weiss naik sepeda motor dan kabur. Percaya bahwa mereka adalah teman Weiss, penyerang memberitahu mereka pesan untuk para pengkhianat. Pesan itu adalah bahwa mereka yang mengkhianati akan mati di tangan Witch yang perkasa. Bukannya takut, Siki malah terhibur dengan pesan begituan. Di restoran tepi sungai, Rebecca mencoba memahami apa yang terjadi dan mengapa pemuda itu memiliki nama yang sama dengan Profesor Weiss. Sementara Happy dan Siki berspekulasi bahwa dia menciptakan obat pembalikan usia yang menghapus ingatannya. Rebecca menyadari bahwa dia tidak dapat terhubung ke internet. Saat itulah sebuah laporan berita muncul tentang kelahiran kuil petualang baru yaitu Blue Garden, yaitu Shooting Starlight. Hal itu bikin mereka kaget. Karena guild itu harusnya udah didirikan 50 tahun yang lalu. Rebecca ingat suatu kali dia dan Happy mengunjungi Weiss dan meminta untuk tinggal bersamanya. Namun ditolak karena planet itu sedang sekarat. Rebecca membawa ketiganya keluar restoran dan menyadari betapa tua semua teknologi di sana. Terkejut, dia menyadari bahwa entah bagaimana mereka melakukan perjalanan kembali ke normal 50 tahun yang lalu. Tahun X442. Dengan demikianlah, artinya para pria yang mereka temui ini adalah Profesor Weiss 50 tahun yang lalu. Saat ketiganya mencoba menyatukan apa yang telah terjadi, tiba-tiba saja muncullah robot raksasa yang dikemudikan oleh Witch. Dengan asumsi ketiganya adalah rekan Weiss, Witch bertekad untuk membuat mereka membayar kelakuan Weiss yang mencuri darinya. Sementara itu di bagian lain kota, Weiss memegang tas kerja yang katanya miliknya dan tidak akan pernah membiarkan Witch mengambilnya. Setelah menemukan kelompok itu di tengah kota,
Witch menuntut agar ketiganya memberitahu dia di mana Wes berada. Dia juga mengatakan bahwa Wes mencuri uang darinya. Rebecca dengan gugup mengatakan bahwa mereka tidak tahu di mana dia berada. Sementara Witch berdebat dengan anak buahnya untuk menyerang mereka. Rebecca menyarankan agar mereka lari agar tidak mengubah masa lalu. Salah satu anak buah Witch memperhatikan mereka dan langsung mengajar mereka bertiga. Siki menggunakan gravitasi setannya untuk membuat mereka terbang di jalan. Kekuatan Siki langsung membuat Witch dan anak buahnya kaget. Namun mereka mulai menembaki rombongan Siki dengan misil. Saat Witch akan mengejar mereka, Siki membalas dengan teknik gravitasi fishnya. Dia menerjang dan menabrak Mecha Witch. Ketiganya mengambil kesempatan melarikan diri. Sementara Witch dengan marah mengatakan bahwa mereka pasti akan kembali. Bersembunyi di bar lokal, Siki kagum melihat semua alien yang ada di sana. Setelahnya, Rebecca menjelaskan bahwa alien yang hidup di antara manusia memiliki bahasa dan budaya mirip manusia. Menurutnya, secara teknis, Siki ini adalah alien cuy dari sudut pandangnya dan Happy juga. Rebecca menjelaskan dia tahu tentang bar karena profesor memberitahunya bahwa itu adalah tempat persembunyian baginya. Secara kebetulan, Wes muda sendiri muncul di sana dan bikin semua orang terkaget. Karena panik, Rebecca dengan cepat mulai menjelaskan semuanya kepada Wes. Dia menggambarkan keadaan grup saat ini. Setelah dijelaskan kondisinya, Wes tidak ingin percaya. Tetapi paling tidak dia mengakui fakta bahwa Rebecca dan rekannya bukan bagian dari geng Witch. Perhatian grup beralih ke item yang diduga telah dicuri Wes, yang akhirnya diambil Siki dari Wes. Namun kekuatan gravitasinya tiba-tiba berkedip dan dia menjatuhkan kotaknya. Yang membuat Wes ngeri, item itu terbuka dan android kecil muncul sembari ngomel-ngomel. Siki dan yang lainnya tercengang saat melihat robot kecil bernama M. Pino dan meminta disingkat Pino. Setelahnya Pino menjelaskan bahwa dia ini adalah android anti-mesin. Tetapi pada saat itu, listrik tiba-tiba padam, bersama dengan Happy dan juga turn off. Rebecca menjelaskan bahwa EMP adalah singkatan dari Electromagnetic Pulse, yang dapat mematikan elektronik. Itulah sebabnya Happy shutdown dan mengapa Siki tidak ingin menggunakan Ether Gear-nya lebih awal. Untungnya daya hidup kembali setelah beberapa detik. Dan Happy pun tidak tahu apa yang telah terjadi. Siki terkesan dengan kekuatan Pino dan segera meminta untuk menjadi temannya. Meskipun situasinya aneh baginya, Pino setuju untuk membuat Rebecca terkejut. Wes masih kesal karena tidak ada uang dalam kotak yang dia bawa itu. Dia pun bertanya-tanya apakah Pino dapat dijual dengan uang berapapun. Pino mengatakan bahwa dia milik penciptanya, sehingga tidak memiliki harga jual di pasar. Dia juga menjelaskan bahwa dia terbangun karena dia pikir dia mendengar suara tuannya. Namun ketika Wes bertanya apakah Witch ini adalah tuannya, Pino mulai panik ketakutan dan kabur. Wes bertanya-tanya apakah Witch berencana menggunakan Pino untuk mencuri uang dan memutuskan bahwa dia menginginkannya. Dia mengejar android kecil itu. Rebecca ingat bersama Wes yang lebih tua menyuruhnya untuk tidak pernah mencuri. Ia langsung membuatnya kecewa dengan masa lalu Wes. Setelah mendengar mereka menyebut Witch, Bernadette menjelaskan tentang geng Witch. Menurutnya jika mereka melihatnya, mereka tidak akan meninggalkan kota hidup-hidup. Dia menambahkan bahwa Wes dan Witch adalah rekan. Tapi tampaknya baru-baru ini keduanya berselisih. Di luar, Rebecca memutuskan bahwa mereka harus memeriksa apakah kapal mereka baik-baik saja. Dan kemudian mencoba serta kembali ke Blue Garden. Alasannya simpel, karena sebaiknya mereka jangan mengacaukan masa lalu Siki. Kemudian menunjukkan Rebecca sebuah cube yang ditemukan dalam kasus Pino. Rebecca ngamuk karena dia mengambilnya. Namun mendadak perangkat itu pun aktif. Bikip kemudian mengungkapkan rekaman Witch yang memerintahkan Pino untuk menari untuknya. Meskipun dia tidak bisa, Witch kemudian dengan kejam melepaskan kaki kirinya, meninggalkan Pino sambil menangis dan kemudian memerintahkannya untuk menghapus semua ingatan tentang tuannya sebelumnya. Saat ketiganya terus menonton video dengan ngeri, Witch memerintahkan salah satu anak buahnya untuk secara paksa menghapus ingatan Pino dan mengganti kakinya dengan paku. Tampak marah, Siki bersumpah untuk mengembalikan Pino ke tuannya. Dia mengatakan bahwa tidak ada yang membuat temannya menangis.
Rebecca juga menolak untuk memaafkan pria itu. Happy melihat kotak Pino dan mengetahui bahwa tanggal perawatan terakhirnya adalah X492, yaitu tahun asalnya. Hal itu berarti bahwa Witch ini telah mengacaukan masa lalu. Ketiganya bersumpah untuk menghentikan Witch dan menyelamatkan Pino apapun yang terjadi. Di tempat persembunyian, Pino dengan sungguh-sungguh menyapa tuannya, yaitu Witch. Waktu itu Witch mengumumkan bahwa mereka mengambil seluruh kota untuk diri mereka sendiri. Melihat dari bayang-bayang, Witch bertanya-tanya apa yang direncanakan oleh mantan temannya. Dia lantas tertegun saat melihat Foot Brothers bekerja di bawahnya. Setelah mendapatkan lokasi persembunyian dari Bernadette, Rebecca dan Happy serta Shinki, mereka menuju ke sana dengan sepeda motor. Rebecca menjelaskan rencananya kepada Happy, yaitu membiarkan Shiki mengatasi mereka dan percaya pada kekuatan temannya. Saat itulah Shiki mengumumkan bahwa mereka ini akan menyelamatkan Pino. Witch berencana menghukum Pino karena melarikan diri. Tetapi bot kecil itu mencoba menjelaskan bahwa ia dicuri. Tetapi dia dengan marah mengancam akan merobek kakinya yang lain. Saat pria butak itu akan melakukannya, Wes melempar batu ke Witch dan menyebabkan dia menjatuhkan Pino ke tangan Wes. Si rambut pirang itu pun mengklaim dia mencuri bot dan sekarang memiliki hak atas kepemilikan. Dia pun mengatakan bahwa Pino akan terbuang sia-sia di bawah Witch. Tiba-tiba saja, Rebecca, Happy, dan Shiki menabrak tembok dengan sepeda motor mereka. Shiki dengan marah menuntut mereka mengembalikan Pino dan meluncurkan Gravity Wave. Hal itu menyebabkan semua anggota geng tersedot ke arah dirinya. Lantas Shiki melancarkan serangan gravitasi Fist Frenzy. Saat Rebecca memberi selamat kepada Shiki, Wes mengambil sepeda motor mereka yang masih dinaiki Happy dan pergi bersama Pino. Saat keduanya sebel, Witch menjatuhkan peti logam ke Shiki. Rebecca memandang dengan tak percaya, membiarkan Witch pergi mengejar Wes. Sebelum dia pergi, dia memerintahkan Foot Brothers untuk menangkap Rebecca. Rebecca mencoba memanggil Shiki. Saat Foot Brothers memperkenalkan diri sebagai tangan kanan Witch kepadanya. Sementara itu di jalanan, Witch mengejar kelompok Wes dengan Night Gear model. Sedangkan Pino mengatakan bahwa dia perlu melakukan pekerjaan untuk Witch. Happy mencoba mendorongnya untuk melarikan diri. Tetapi Wes menolak dan mengklaim bahwa Pino ini adalah botnya. Kembali ke tempat persembunyian. Shiki ternyata telah jatuh dari lantai ke sebuah ruangan yang penuh dengan sampah. Ketakutan karena melihat lalat, dia bergerak mundur sampai dia melihat tubuh yang dinonaktifkan dan rusak. Dari apa yang dia lihat, dia mengira bahwa itu adalah Michael dari 50 tahun yang lalu. Hal itu menyebabkan air mata mengalir di matanya. Namun bot tersebut mengaktifkan diri dan memberitahu dia bahwa namanya ini adalah Johnny. Dia pun menyatakan bahwa wajar kalau Shiki mengira dia adalah bot lain. Menurutnya robot sepertinya ini adalah model yang diproduksi secara massal. Terkejut, Shiki mencoba memperbaiki Johnny seperti yang dia lakukan untuk robot di Grand Bell. Setelah dibuat untuk Witch dan kemudian dibuang, Johnny mengatakan bahwa dia tidak pernah menyangka akan bertemu dengan manusia yang begitu baik. Dia pun mengatakan kalau dia ini sangat senang bertemu dengan Shiki. Sebelum akhirnya dia tutup mulut. Sementara itu, Pino menjelaskan bahwa dia mengikuti perintah demi bot lain. Witch menembakkan misil, memaksa mereka keluar dari sepeda motor. Di tempat persembunyian, Rebecca menghindari serangan para brothers dan menemukan Ether Blaster. Foot Brothers terpikat oleh kakinya dan meminta izin untuk menyentuhnya. Hal itu jelas saja bikin Rebecca merasa sangat tidak nyaman. Saat itulah Shiki melompat dari lantai di bawah dan menghabisi Foot Brothers dengan Magi Match Attack, Gravity Windmill Kick. Setelah Rebecca memberitahu dia kemana Wes dan Pino pergi, Shiki minggat untuk menghadapi Witch, sementara Rebecca kesal dengan kegigihan Foot Brothers. Sementara itu Witch berhasil menyudutkan kelompok Wes dengan Night Gear miliknya. Wes memerintahkan Pino untuk menggunakan EMP-nya. Tetapi Pino menolak untuk tidak mematuhi tuannya. Saat Witch hendak menembakkan misil, dia menyebut Wes sebagai orang mati. Dia dicabut dari selatan match-nya oleh Shiki yang marah. Pria butak itu memberitahu Shiki bahwa tidak ada yang membuatnya marah dalam waktu yang sangat lama. Menjawabnya, Shiki mengatakan bahwa harusnya dia yang bilang begitu. Habis itu dia memberikan pukulan dahsyat ke wajah si penjahat. Karena marah, Witch kemudian terbang untuk menemui Shiki, menggunakan lengan yang diperkuat yang dibuat oleh Wes untuknya.
Dia mengatakan akan menunjukkan kepadanya apa yang terjadi pada mereka dan menentangnya di kota ini. Shiki membalas dengan mengatakan kepadanya bahwa dia harus merawat mesin karena mereka juga hidup. Dia ngamuk dan menghabisi penjahat dengan Magi Match Attack, Gravity Cannon. Saat itulah Payo menggunakan match untuk menangkap Shiki, lantas mengaktifkan penghancuran dirinya sendiri. Tiba-tiba saja, Pino menghentikan mekanisme tersebut dengan mengaktifkan EMP-nya. Dia menyatakan bahwa dia bukan mainan Witch. Witch kemudian mengarahkan senjatanya ke Witch. Tetapi ketika dia menarik pelatuknya, senjatanya macet terkena EMP. Alhasil Witch pun langsung menghancurkan lengan robot Witch. Rebecca datang dan memeluk Happy setelah dia aktif kembali. Saat Shiki bertanya kepada Pino apakah dia baik-baik saja, bot kecil itu bertanya mengapa dia mengkhawatirkan mesin sampai dia melukai dirinya sendiri. Shiki mengatakan bahwa itu karena mereka berteman dan Pino pun langsung menangis terharu. Di luar angkasa, seorang anggota kru mengumumkan kepada pemimpin mereka bahwa peri tengkorak akan segera tiba di planet Norma. Di sebuah gang, Rebecca menjelaskan bahwa Witch ini telah mencuri robot militer kota menggunakan kemampuan Pino. Tetapi robot tersebut telah diserahkan ke polisi. Happy bertanya bagaimana Pino berakhir di masa lalu, karena dia berasal dari periode waktu mereka. Tetapi antibot itu menjawab bahwa dia tidak dapat mengingat apapun, karena ingatannya terhapus. Rebecca menunjukkan bahwa perawatan terakhir dilakukan padanya oleh Profesor Weiss. Mereka mengira jika mereka kembali ke masa depan, maka ingatan Pino akan kembali. Saat itulah polisi tiba, tapi Rebecca tidak khawatir. Namun Pino menunjukkan bahwa mereka akan mendapatkan masalah karena tidak memiliki ID. Hal itu yang menyebabkan mereka melarikan diri. Weiss mulai lari juga saat polisi mengenalinya dari geng Witch. Kembali ke Aqua, Wing, Shiki, Happy, Rebecca, dan Pino bersiap menuju Blue Garden untuk menemukan jalan kembali ke masa mereka. Namun begitu mereka lepas landas, polisi mengejar mereka dan mulai menembaki mereka. Sementara Aqua, Wing dapat dengan mudah berlari lebih cepat dari mereka. Tiba-tiba saja ia dicegah meninggalkan planet ini oleh medan energi yang tidak diketahui. Saat itulah Weiss muncul menyelinap ke kapal untuk melarikan diri. Ia kemudian memberitahu kelompok itu bahwa jika mereka menyerahkan kapal itu kepadanya, maka dia dapat membantu mereka pergi ke luar angkasa. Weiss memberitahu grup untuk memberinya kendali atas Aqua Wing, dengan mengatakan dia dapat membantu mereka pergi ke luar angkasa. Ketika Rebecca menunjukkan bahwa dia akan ditangkap bersama mereka, Weiss mengatakan bahwa dia akan baik-baik saja karena dia memiliki ID. Shiki memberitahu Weiss bahwa dia dapat mengendalikan kapal itu, yang membuat Rebecca marah. Namun Shiki mengatakan bahwa mereka akan segera membutuhkan kapal yang lebih baik jika mereka ingin mengunjungi ibu. Weiss kemudian menyatakan dirinya sebagai kapten kapal saat dia mengungkapkan gear either miliknya, yaitu pembuat Machina. Dia menggunakan perlengkapannya untuk merobak Aqua Wing sepenuhnya dari dalam keluar, sehingga membuat mereka meninggalkan polisi. Dia bahkan menggunakannya untuk mengembalikan kaki Pino. Setelahnya kapal pun berhasil membersihkan medan energi dan mencapai ruang angkasa. Saat itulah telepon Rebecca berdering, mengungkapkan bahwa peneleponnya adalah Profesor Weiss. Hal itu pun langsung mengejutkan semua orang. Profesor kemudian mengungkapkan bahwa Norma telah dimasukkan ke dalam daftar jangan berpergian dan selama mereka tetap berada di Norma, mereka akan tetap berada di masa lalu. Profesor kemudian mengungkapkan bahwa monster bernama Chronopack ini telah berhasil memakan waktu Norma selama 50 tahun. Selain itu memakan waktu planet menyebabkan planet tersebut terjebak secara permanen di masa lalu. Profesor Weiss dan sebagian besar penduduk lain dari Norma telah meninggalkan planet ini sebelumnya. Dia juga mengungkapkan bahwa dia hanya memperbaiki Pino dan tuannya adalah Raja Iblis, yang tentunya sangat mengejutkan Shinki. Profesor kemudian mengalihkan perhatiannya ke Weiss yang lebih muda. Karena tindakan Chronopax, Weiss versi alternatif yang lebih muda. Yang waktunya dimakan oleh monster itu telah dibuat. Oleh karena itulah kemungkinan paradoks waktu dihilangkan. Dan saat dia melanjutkan apa yang dia katakan, sinyalnya mendadak terputus.
Aquawing segera dicegat oleh kapal Alice Crimson yang mulai menarik kapal mereka dengan balok traktor sambil mengatakan bahwa dia akhirnya menemukan Shiki. Saat balok traktor peri tengkorak menarik kapal mereka, Happy dan Waze mulai panik. Sementara Rebecca memperhatikan bendera kapal dan mengidentifikasinya sebagai simbol LC Crimson. Mereka adalah geng bajak laut yang menakutkan dan menaklukkan 7 lautan kosmik. Terlepas dari upaya Waze, Aquawing ditarik sepenuhnya ke atas kapal dan gambar holografik menampilkan LC yang memperkenalkan dirinya dan kapalnya. Dia memuji kemampuan mereka untuk melarikan diri dari planet Norma yang memakan waktu. Sambil menghina mereka karena ditangkap oleh sinar traktornya, Shiki menuntut untuk mengetahui niatnya. Yang dijawab LC bahwa dia tidak mengingatkan apapun selain menjarah. Dia menyatakan bahwa mereka akan dibawa ke planet Guils untuk dijual sebagai budak. Wes mencoba menawarkan diri menjadi mekanik mereka asalkan tidak dijadikan budak. Hal itu jelas membuat Shiki kesal. Pemuda itu menyatakan bahwa dia malah akan menjarah peri tengkorak dari LC. Dan hal itu mengejutkan rekan-rekannya. LC memberinya petunjuk di mana ia bisa menemukannya dan menutup komunikasi di antara mereka. Shiki kabur tapi Rebecca mengungkapkan keraguan bahwa dia bisa mengalahkan seorang yang terkenal seperti LC Crimson. Shiki menemukan bahwa kapal itu dipenuhi dengan pertumbuhan alien yang menjijikkan dan menemukan kerumunan perompak luar angkasa berjalan ke arahnya. Bersiap untuk bertarung. Shiki terkejut saat semua lengan bajak laut berubah menjadi tentakel dan mulai menyerangnya. Dia terjengkang namun segera bangkit. Shiki maju dan mengalahkan beberapa dari mereka dengan mudah. Sementara itu, Rebecca, Happy, dan Pino telah ditangkap oleh beberapa tentakel. Pino mengidentifikasi makhluk tentakel sebagai parasit kuah picat season 4. Case dengan cepat bergerak juga. Happy berubah menjadi sepasang blaster dan memungkinkan Rebecca menghancurkan tentakel di sekitar mereka. Di sisi lain, Shiki menemukan kamar LC dan menerobos masuk. Tetapi dia langsung terkejut ketika LC berbalik dan mengungkapkan bahwa dia memiliki wajah tengkorak setan. Keduanya pun gelut. Setelah saling beradu, akhirnya Shiki mengalahkan LC setelah perjuangan yang sengit. Akibat pertarungan itu, LC berubah menjadi makhluk asing kecil dan ternyata makhluk asing itu hanyalah parasit yang meniru bentuk LC. LC yang asli memberi selamat kepada Shiki dan armada terdekat dan menghadiahinya dengan kapal. Sosok bernama Ziggy yang dipercaya untuk mengirimkannya ke Shiki. Mendadak, mereka terlibat dalam pertempuran dengan Interstellar Union Army. Waktu itu LC melindungi kelompok Shiki. Saat itulah, Wes mengaktifkan warp drive kapal dan mengirim mereka ke dekat Blue Garden. Kelompok itu membersihkan dan menjelajah kapal. Selama itu Rebecca menemukan bak mandi yang memberinya kekuatan mirip dengan Eithergear. Di kamar Ziggy, Shiki tanpa disadari mengaktifkan android bernama Zitch Regret yang mengembalikan kapal ke bentuk aslinya, yaitu kapal perang Aiden's Zero. Zitch Regret ini menyarankan kelompok Shiki untuk mengumpulkan kru androidnya, yaitu 4 bintang cemerlang Raja Iblis. Hal itu memastikan perjalanan Aiden's Zero aman melalui Dragonfall, yaitu kawanan naga yang berbatasan dengan Sakura Cosmos. Setelah Wes meninggalkan mereka, kelompok Shiki mengunjungi Shooting Starlight untuk mendapatkan info tentang Sister Avery, salah satu dari 3 android yang hilang. Saat menjelajahi kota, Shiki dan Pino menyelamatkan Labilia dari penculikan oleh Jin, seorang tentara bayaran cyborg dan pengguna gear Either angin yang bekerja untuk Sister. Shiki dan Jin saling bertarung sampai Jin menerima perintah untuk mundur dan mengundang Shiki untuk bertanding ulang di Guils. Kembali ke Guils, Shiki dan Pino mengetahui tentang penculikan beberapa Becuber, termasuk Rebecca. Menyadari keterlibatan Jin, kelompok Shiki bersiap untuk turun ke Guils. Rencana mereka didengar oleh seorang gadis berkimono yang akrab dengan Aiden's Zero. Jin didekati oleh Sister dan anteknya, yaitu Ganov yang selama pertarungan dengan Shiki. Saat itulah, dia menantang ketiganya sekaligus. Saat hal itu terjadi, Homura menemukan android kedua bernama Sister yang ditawan di bawah markas Rogue You Out, serta meyakinkan Waze untuk melepaskan android tersebut.
Setelah Shiki mengalahkan trio Rockout, sister kedua mengekspos pemimpin mereka sebagai penipu yang memenjarakannya selama 10 tahun. Untuk memanfaatkan kekuatan penyembuhannya, tentunya sister menghidupkan kembali korban dan membantu Ilega sebelum bergabung dengan kelompok Shiki untuk melarikan diri dari Chronopage. Jin membunuh penipu itu, menuduhnya berjanji palsu untuk menyelamatkan adik perempuannya yaitu Clint. Sementara itu, Rebecca menaklukkan Ilega untuk menyelamatkan seorang Beekeeper yang tertinggal saat melarikan diri. Menyusul kebangkitan kembali korban Ilega, Rebecca mengizinkan mereka untuk dievakuasi bersama dengan Beekeeper lainnya sembari menunggu Shiki. Shiki bersatu kembali dengan Rebecca dan Pino dalam keadaan yang super genting karena pendekatan Chronopage. Menggunakan gravitasinya, dia menjatuhkan kelompoknya langsung ke Eden Zero untuk melarikan diri. Chronovac menghabiskan 1200 tahun waktu Guild membunuh sebagian besar populasi planet sambil memulihkan sifat aslinya. Di antara mereka yang melarikan diri adalah Dragon Joe, salah satu dari 6 penjahat intergalaksi yang disebut Orakion Seis Galactica. Di atas Eden Zero, Homura mengungkapkan dirinya ini sebagai murid Valkyrie Yuna, salah satu bintang cemerlang yang hilang. Homura dan Wes diterima sebagai anggota awak tetap, seperti Moskow yang diprogram ulang, yang ternyata berasal dari awak asli kapal. Mengikuti intuisi sister, para kru mengunjungi monumen Iron Hill yang mengorbit Blue Garden, di mana mereka segera menemukan Hermit Mio, salah satu dari 4 bintang cemerlang. Kru Eden Zero mengetahui bahwa Hermit ini berada dalam keadaan katatonik yang disebabkan oleh trauma psikologis, which menentukan bahwa pikiran Hermit diasingkan di dalam Digitalis, planet virtual dan server untuk game MMORPG bernama Rogue Fantasia. Shiki dan timnya memasuki permainan dengan mengunggah kesadaran mereka ke dalam avatar digital. Mereka nekat melakukannya, meski sudah diperingatkan oleh Witch bahwa luka dan kematian yang mereka alami di dunia maya akan mempengaruhi tubuh fisik mereka. Setelah menginterogasi non-player karakter alias NPC di game, tim itu melakukan perjalanan ke kota dekat. Lokasi Hermit berada. Di sana, mereka dapat bertemu Jamilov, pemain dan alfilian si Dragon Joe yang terkenal karena membunuh NPC dan pemain lain tanpa terdeteksi dari game. Homura yang berkhianat membuka kedok dirinya sebagai Amira, agen pemerintah yang dapat berubah wujud dan sedang menyelidiki Dragon. Dia melarikan diri setelah gagal membunuh Homura yang asli. Mengetahui bahwa Jamilov menggunakan cheat untuk mendapatkan keuntungan atas Shiki, Hermit dengan enggan membantu Shiki dengan melawan cheatnya sendiri. Didorong oleh rasa frustasi, Jamilov memasukkan kode komputer yang mulai menghapus dunia game dan karakter. Hermit awalnya acuh tidak acuh terhadap NPC, tetapi terombang-ambing untuk membatalkan kode ketika Shiki menyatakan mereka sebagai makhluk hidup. Setelah Shiki mengalahkan Jamilov, Hermit setuju untuk keluar dari permainan, tapi terus mengasingkan dirinya. Sistem komputer Eden Zero kemudian diretas oleh persona dunia nyata Jamilov, yaitu Spider yang mendapatkan kendali penuh atas kapal. Dalam kilas balik 15 tahun yang lalu, Hermit berusaha untuk berteman dengan manusia yaitu Dr. Mueller dan teman risetnya. Waktu itu dia membantu tim tersebut dalam mengembangkan mesin untuk menyediakan energi bagi planet robot Hook yang sekarat. Yang membuatnya ngeri, mesin tersebut melenyapkan Hook dan rekan robotnya yang ditempatkan di sana. Sementara Mueller dan manusia lainnya merayakan hal itu. Terungkap bahwa mereka merekayasa bencana tersebut sebagai tindakan penghinaan terhadap robot. Mueller melakukan eksperimen yang menyiksa pada Hermit selama 2 tahun setelahnya, sampai dia dan timnya ditangkap. Ia meninggalkan Hermit yang trauma untuk menjauhkan diri dari semua manusia. Kembali ke masa sekarang, kru menolak untuk meninggalkan Hermit saat Spider menghancurkan Eden Zero dari dalam. Hal itu membuatnya menyadari bahwa dia masih menginginkan persahabatan dengan manusia. Diyakinkan oleh Shiki, Hermit memulihkan sistem kapal dan mempermalukan Spider dengan serangan misil iseng. Setelah itu, Hermit pun kembali ke dirinya yang dulu dan ceria. Hermit bergabung kembali dengan 4 bintang cemerlang. Kini tersisa 1 anggota terakhir untuk ditemukan, yaitu Valkyrie.
Sister keberatan mengunjungi syuting Starlight untuk mendapatkan informasi tentang keberadaan Valkyrie. Dia mencurigai Master Guild yaitu Noah Glenville terlibat dengan peristiwa itu di Guilds. Sebagai alternatif, kru tersebut melakukan perjalanan ke planet Bildian untuk berkonsultasi dengan peramal Maha Tahu yang tinggal di sana. Sesampainya di sana, sang peramal yaitu Xiao Mei mengirimkan tim Shiki ke medan pertempuran di dalam kuilnya untuk mengetes mereka. Sementara itu, Spider mencari Draken untuk membalas dendam terhadap kru Shiki. Tetapi Draken mengeksekusinya karena ketidakmampuannya. Percaya dia bisa mendapatkan untung dari Eden Zero, Draken menghubungi Noah untuk mendapatkan informasi di kapal. Shiki dan Homura diangkut ke distrik tenaga kerja Sun Jewel. Mereka dihukum untuk memanen logam mulia dari monster alien yang disebut Stone. Keduanya dengan cepat bertabrakan dengan antek Madam Kurinai yaitu Garrett sipir kejam distrik. Dia pun mencambuk Homura sampai lumpuh dan membawanya pergi. Mengabaikan ancaman Garrett terhadap pekerja lain, Shiki menghadapinya untuk menyelamatkan Homura. Di sektor yang makmur, Labilia menawarkan untuk membantu kelompok Rebecca memasuki distrik tenaga kerja dengan tindakan imbalan kolaborasi Baekhyun. Namun ternyata video yang dibuat Labilia ini ternyata hanya untuk mengejek Rebecca. Labilia mengingkari janjinya setelah mempermalukannya di depan umum. Rebecca mendapatkan simpati dari Nino, sesama penonton video Beekeeper yang menawarkan untuk membimbingnya sendiri ke distrik buruh. Garrett mengangkut Shiki dan Homura ke sarang Black Rock Stone di Sun Jewel yang paling kuat dan berharga. Sementara itu Nino mengungkapkan dirinya sebagai agen Madam Kurinai yang baik hati dan mengizinkan kelompok Rebecca untuk mengakses distrik tenaga kerja. Kelompok tersebut bertemu dengan Paul, seorang murid Valkyrie dengan backup yang berisi kebenaran tentang keadaan Valkyrie. Namun dia ragu untuk mengungkapkannya kepada Homura. Dipandu oleh Paul, kelompok Rebecca bersatu kembali dengan Shiki dan Homura dan membantu mereka mengalahkan Black Rock. Paul melepas ke arahnya dengan Ether Gear miliknya dan memberinya backup. Di sektor kaya, Kurinai menyiapkan satelitnya untuk membasmi distrik buruh sebagai tanggapan atas pemberontakan yang akan datang di antara para pengikut dari Valkyrie. Dalam kilas balik 10 tahun yang lalu, Valkyrie membangkitkan Homura yatim piatu di planet Edo. Hubungan mereka menghadapi ketidaksetujuan dari penduduk asli yang berprasangka buruk terhadap mesin. 5 tahun kemudian menjalani pelatihannya, Homura ditegur oleh hakim setempat saat dia menyerang putranya karena menghina Valkyrie. Hakim meyakinkan Valkyrie bahwa Homura membutuhkan ibu kandungnya yang diturunkan menjadi Kurinai. Menemukan Kurinai diperbudak dalam hutang di distrik tenaga kerja Sun Jewel, Valkyrie menggantikannya, sehingga Kurinai dapat bersatu kembali dengan Homura. 2 tahun kemudian, Valkyrie mengetahui bahwa Kurinai sejak saat itu tetap berada di Jewel Sun dan merebut penguasa planet sebelumnya, dan tidak pernah berniat untuk kembali ke Homura. Setelah Kurinai memprovokasi gerombolan Stone untuk menyerang distrik, Valkyrie celaka saat bertarung melawan gerombolan itu untuk membela pekerja lainnya. Kembali ke masa sekarang, Homura menemukan sisa-sisa dari jasad gurunya. Namun Pino memastikan bahwa Valkyrie tidak dapat diperbaiki. Shiki menghibur Homura dan membiarkannya berduka. Sementara dia menghadapi Kurinai, dia memutuskan untuk membawanya ke Homura untuk diadili atas apa yang terjadi dengan Valkyrie. Episode 23. Selama pertempuran Shiki dengan pasukan Kurinai, Draken meretas satelit Blaze untuk merebut Eden Zero. Kurinai mengirim Garrett, Nino dan rekan mereka yaitu Baku menyerang distrik buruh saat dia melawan Shiki dengan perlengkapan kesatrianya, yaitu Kurinai Dragon. Rebecca mencoba mengajak Homura untuk membantu para pekerja melawan pasukan Kurinai, tetapi memutuskan untuk tidak melakukannya setelah menemukan dia masih berduka atas kematian Valkyrie. Tidak lama setelahnya, Baku dikalahkan oleh Weiss yang telah berubah menjadi superhero bernama Arsenal. Dengan senjata lengkapnya, yaitu setelan mekanis yang dia modifikasi dengan Ether Gear-nya. Saat Shiki bertarung dengan Kurinai ke distrik buruh, Rebecca dipaksa untuk melawan Nino saat dia menjebak kelompoknya. Setelah dikalahkan Nino, Rebecca melihat beberapa petunjuk yang memungkinkannya mewujudkan Gear Ether di kakinya. Gear Ether miliknya memundurkan waktu ke momen sebelum kekalahannya.
memungkinkannya untuk menaklukkan Nino. Dia pun menemani Idrgear-nya, Leper, setelah kecepatannya ditingkatkan. Sementara itu, Homura memperhatikan pertempuran para pekerja dan mencoba untuk bergabung dengan sekutunya. Tetapi dia masih lemas karena efek dari cambukan Geralt sebelumnya. Marah ketika Geralt menodai sisa-sisa Valkyrie di depannya, Homura pun mengerahkan kekuatannya mencabut pedang Valkyrie dan menusuknya dengan itu. Shiki menggabungkan kekuatannya dengan rudal Kurenai Dragon untuk menghancurkan para musuh. Setelahnya, pertarungan pun dimenangkan kubu Shiki. Setelah Nino menonaktifkan pasukan robot Kurenai, Shiki dan Paul memilih Homura menentukan nasib Kurenai. Kurenai berpura-pura iba pada Homura untuk mendapatkan pengampunannya. Tetapi Homura menentukan ibu kandungnya adalah Valkyrie. Dia pun menuntut Kurenai untuk pergi dan tidak pernah kembali. Kurenai diserang dan ditawan oleh salah satu korban setelah kabur. Sementara itu, tim Shiki meninggalkan Valkyrie yang diabadikan di Sun Jewel dan kembali ke Eden Zero, yang telah berhasil lepas dari retasan Dragon. Setelahnya Witch dan Sister berdebat tentang membuat ulang Valkyrie dari data cadangannya, yang menurut Witch akan menghasilkan android berbeda dan tidak memiliki ikatan emosional Valkyrie dengan kru. Setuju dengan Shiki bahwa mereka harus menerima kekalahan mereka. Homura menawarkan dirinya sebagai pengganti Valkyrie di 4 bintang cemerlang. Perjalanan Shiki di Eden Zero pun berlanjut. Film pun usai sampai di sini cuy. Anime ini benar-benar mengingatkan Mimin sama One Piece di awal-awal pelayarannya nih cuy. Bedanya Eden Zero ini dilengkapi dengan robot-robotan dan science. Petualangan Shiki masih berlanjut. Namun sampai sejauh ini belum ada tanda-tanda musim keduanya akan dibuat. Tapi kalau kalian punya info menarik ataupun teori-teori versi kalian, silahkan tulis saja di kolom komentar. Kagak usah sungkan-sungkan lagi lah. Oke cuy, sepertinya udah panjang banget video kali ini. Terima kasih buat kalian semua yang telah menonton video ini sedari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk di like, comment, subscribe, share juga ke teman-teman kalian biar Mimin lebih kegirangan dan lebih overpower lagi membahas alur cerita untuk kalian semua. Tentunya untuk menghibur kalian semua setiap harinya. Oke lah, sampai bertemu di konten-konten selanjutnya masih bersama Mang OP hanya di channel ABP. See you in the next video and bye-bye.